Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman Indo Pajak semua. Kembali lagi di podcast pajak, tentunya di channel Indo Pajak, konsultan pajak terpercaya yang bisa membantu semua permasalahanmu. Kali ini masih bersama dengan Bung Andreas. Yap, Bung Leo. Apa kabar nih? Baik sekali, Bung. Apalagi setelah menjadi peringkat 1 klasemen ya. Bagaimana, Bung? Ada topik hangat sepertinya. Ada dong. Lagi-lagi kita akan ngomongin tentang aplikasi canggih. Betul. Dari DJP nih. Aplikasi yang Seharga 1,3 triliun, 1,3 triliun. yaitu Cortex. Cortex. Ada apa nih? Apakah ada update menarik dari Cortex Administration System ini? Banyak sekali ya gebrakan-gebrakan baru dari Cortex ini, terutama sejak terakhir kita bikin video yang membahas Cortex juga ya. Yang paling terupdate deh ya, itu adalah errornya makin parah bro. Dari hari ke hari, bukannya semakin membaik, malah semakin menyusahkan wajib pajak ya. Bahkan, beberapa minggu yang lalu, atau 1 minggu yang lalu lah, itu bener-bener Cortex full, selama 1 minggu full, dari Senin sampai Sabtu bahkan, itu maksimal banget kerjanya ya? aduh, udah sampai hari Sabtu loh. Iya. Tapi itu pun loginnya tetap susah bro. Jadi kita mau login aja tuh susah gitu. Dia tuh sering sekali muncul ketika login ya, error. Kalau nggak error yang warning warna merah, dia itu muncul bener-bener halamannya itu full putih, bersih, suci, dan tanpa dosa ya. Jadi bener-bener full putih tuh dia, Cortex-nya. Itu baru login doang loh. Baru login. Kalau sebelumnya kan errornya tuh lebih ke di dalamnya kan, Teknisnya, kita teknis iya di dalamnya. teknisnya kayak faktur pajak dan lain-lain. Ini bahkan Dari mukanya sudah langsung. lebih apa ya istilahnya, benar-benar membuat geram sih bro. Berarti ada kemajuan dong. Tadi kan di dalam, sekarang maju jadi ke wajah. Majik. Kemajuan yang tidak memajukan ya. Betul-betul. Nah itu masalah login ya. Masalah login. Dan itu sebenarnya bukan masalah biasa loh, itu masalah yang luar biasa justru kan, karena kita ini juga sekarang udah masuk periode-periode di mana Krusial. anak pajak ini lagi sibuk-sibuknya istilahnya gitu kan, karena perlu mempersiapkan untuk pelaporan SPT tahunan Betul. bagi perusahaan, SPT tahunan badan ya. Tapi kita malah direnggut waktunya oleh si Cortex. Kemudian setelah masalah itu akhirnya bisa diselesaikan oleh DJP ya, kita bisa mulai login. Ya seperti yang kita sudah prediksi juga, pasti ada gebrakan baru dari si Cortex ini dong, ya kan? Jadi masalah satu selesai, datang yang satu lagi. Nah kali ini itu masalahnya adalah dari sisi impersonate-nya. Jadi kita udah berhasil login nih, misalnya pakai akun PIC kan, Yes. akun pribadi dong. Terus kita mau impersonate ke akun perusahaan atau akun badan. Nah itu kita nggak bisa masuk ke akun badan tersebut, kita selalu terlempar. Jadi ketika kita klik nih, akun perusahaannya kita kelempar lagi ke akun pribadi gitu. Jadi benar-benar nggak bisa lah kelempar, dan itu terjadi juga selama berhari-hari seperti itu. Udah masuk login, ya berhasil sih, tapi kan di akun pribadi kan yang Betul. sebenarnya Nggak ada fungsinya banget. Iya, nggak ada fungsinya gitu. Karena yang kita perlukan administrasi perusahaan gitu. Ya itu kita terlempar tuh sering. Kemudian DJP bisa menyelesaikannya lagi ya. Masalah ini kita bisa impersonate, tapi itu pun tidak langsung smooth. Jadi benar-benar kayak kita harus ulang-ulang lagi gitu, di refresh baru bisa masuk ke akun badan. Jadi nggak langsung sekali klik terus langsung bisa impersonate, enggak. Tapi benar-benar harus berkali-kali. Nah ini sangat menyusahkan sekali ya, Cortex ini benar-benar sangat membuat geram, emosi, dan lelah ya, karena kita bahkan harus banyak meluangkan waktu di luar jam kerja loh untuk anak pajak ya. Anak pajak sih terutama ya, meskipun FAT lah, Finance, Accounting, and Tax, itu benar-benar merasakan dampak dari Cortex ini. Kemudian setelah masalah impersonate akhirnya bisa diselesaikan, ada lagi masalah baru, yaitu ketika kita upload bukti potong atau upload bupot. Nah ini lebih canggih lagi bro. Jadi kita misalnya upload bupot ini 10 ya, 10 dengan format XML, 10 bupot. Kemudian ketika kita sudah upload di Cortex, itu ada keterangan error. Terus saat kita cek kenapa nih errornya, ternyata errornya ini Lebih dari 10 berarti. lebih dari 10 yang gagal. Jadi kita upload 10 bupot, yang gagal 100 bupot. Betul. Itu gimana ceritanya?
Itu hanya aplikasi 1,3T yang bisa melakukan itu ya. Jadi memang luar biasa ya, canggihnya sangat-sangat membagongkan gebrakan-gebrakan dari Cortex ini gitu. Itu masalah Bupot. Kemudian setelah masalah Bupot ini ya terbenahi, ini nggak separah masalah login tadi lah. Dia bisa dibenahi dalam beberapa jam aja gitu, udah beres lagi. Kemudian ketika ini sudah beres, ada lagi masalah baru, yaitu ketika kita ingin melakukan penandatanganan Bupot tersebut. Tanda tangan, masukin passphrase, ya kan? Udah masukin passphrase. Tombol tanda tangannya yang warna kuning itu bisa sih diklik, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Dia nggak bereaksi gitu, nggak loading. Jadi benar-benar nggak bekerja itu tombol. Nah ini juga berlangsung selama 1 hari gitu. Kali ini tombolnya yang memberikan gebrakan gitu loh. Luar biasa kan? Hanya sekedar ada ya. Dan masalahnya kita itu kan mau bayar loh, mau bayar pajak gitu loh. Kenapa harus dipersulit seperti itu dengan gebrakan-gebrakan yang nggak penting gitu loh? Masa mau tanda tangan, ya memang bisa dipencet, tapi nggak ada artinya gitu kan? Cuman klik doang. Karena nggak loading dia gitu loh. Itu sangat-sangat aneh sih, kok bisa tombol juga dirampok oleh sistem gitu ya, bahasa dirampok ininya. Ditelan sama sistem kali tombolnya ya. Sehingga dia tidak bisa dipencet gitu. Itu sangat-sangat apa ya, membuat kita tidak bisa berkata-kata lagi lah sebenarnya. Kemudian akhirnya ya untungnya ini tidak berlangsung selama itu sih, ya paling hanya 1 hari lah. Kemudian kita coba lagi besoknya, akhirnya sudah bisa gitu ya. Itu masalah tombol. Kemudian kita masuk ke yang masalah yang menurut saya pribadi ini sangat-sangat fatal dan sangat-sangat membuat sedikit jadi panik gitu lah, sedikit deg-degan juga, yaitu ketika kita ingin menerbitkan bukti potong pegawai tetap. Jadi kan pertama kan kita pakai format XML kan, isi datanya, terus kita upload ke Cortex, berhasil tuh diuploadkan. Tapi kan kemudian setelah diupload kan dia masih ada di kolom belum terbit tuh ya kan, di kolom sebelah kiri itu belum terbit. Nah dia masih ada di situ kalau belum diterbitkan gitu loh, ketika baru diupload. Nah ketika kita mau terbitkan, itu dia nggak bisa men. Dia itu ada tiba-tiba error lagi gitu. Ini pegawai tetap loh. Dalam arti kan ketika dia tidak bisa diterbitkan, artinya dia tetap berada di kolom belum terbit. Nah ketika dia tetap berada di kolom belum terbit, maka nanti staf yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk mengetahui data PPh 21 yang dimana itu adalah data penghasilan setiap karyawan ya kan, itu ketika dia login menggunakan akun perusahaan Cortex badan, itu dia bisa melihat dong gitu, karena kan belum terbit. Iya, yang seharusnya classified jadi terlihat ya? Jadi bisa terlihat. Ini kan data konfidensial sebenarnya kan, PPh 21 ini gitu. Nah ini benar-benar membuat kita jadi sedikit panik dong pasti, dan itu berlangsung selama 1 hari loh gitu. Wow. Meskipun memang nggak di semua akun perusahaan ini terjadi, tapi di banyak akun ini terjadi gitu. Salah satunya ya di akun kita gitu, di akun beberapa klien kita gitu. Itu nggak bisa pada saat saya coba untuk terbitkan Bupotnya. Nah ini kan cukup berbahaya gitu loh, bisa menimbulkan miskomunikasi juga antara kita dengan klien gitu kan. Nanti takutnya kan direkturnya bertanya-tanya, kok dia jadi tahu data gaji sih begini-begini gitu kan. Harusnya kan dia nggak boleh gitu kan. Ya bukannya kita ngasih tahu, tapi karena sistemnya ini gitu kan, diterbitkan nggak bisa. Padahal kalau tadinya bisa diterbitkan, dia kan akan pindah ke menu telah terbit. Nah, di menu telah terbit itu tidak bisa dilihat dari akun badan, hanya bisa dilihat dari akun PIC, impersonate ke akun badan gitu. Nah, ini benar-benar kesalahan yang sangat saya bilang fatal sekali, dan harapannya tidak terulang lagi lah, karena ini benar-benar konfidensial datanya. Betul. Gitu loh. Dan itu ya sangat disayangkan sih bisa terjadi hal-hal seperti itu. Apakah ini sebuah konspirasi yang disengaja? Ya kita nggak tahu juga ya. Cuma kan maksudnya ini udah bulan kedua ya. Udah. Kita harus menunggu 2 bulan lagi. Sesuai janji 1 sampai 2 bulan lagi. Sesuai janji Opung Luhut 4 bulan ya. Betul. Ya cuma kan ya nggak apa-apa menunggu, tapi kan harusnya makin ke sana makin membaik dong. Iya kan, seharusnya. Cuma kan faktanya makin ke sana malah makin getting worse gitu loh. Dan ini ya cukup mengecewakan sih gitu, dan ya jadi bikin senam jantung juga gitu kan, data-data seperti itu nanti akan bocor gitu. Jadi penasaran apa yang akan terjadi di bulan Maret sih? Apakah ada gebrakan yang lebih? Saya juga sangat menantikan itu sih, karena tiap bulan ada aja gebrakannya ya. Yes.
Nanti kita mungkin buatkan lagi videonya di bulan Maret ya, supaya Betul. untuk update gebrakan barunya. Kalau kemarin kan lebih ke Cortex di bulan Januari kan, yang di video pertama. Nah, di video ini kita bahas gebrakannya di bulan Februari. Mungkin nanti kita bahas juga di bulan Maret. Nah, tadi kita balik lagi ke topik tadi ya, di mana Bupot Pegawai Tetap tidak bisa diterbitkan. Itu sudah akhirnya bisa diselesaikan, untungnya 1 hari doang gitu kan. Jadi kita masih bisa sedikit mencegah dengan memberitahu kepada stafnya untuk tidak buka Cortex dulu gitu kan. Meskipun kita nggak tahu ya dia beneran nggak buka atau dia justru penasaran ya kan, dengan dilarang malah dilakukan gitu kan, kita nggak tahu. Ya akhirnya bisa diselesaikan 1 hari, besoknya kita bisa upload lagi, terbitkan lagi gitu. Nah kemudian ada lagi nih masalah, yaitu ketika kita sudah berhasil bayar, sudah berhasil lapor, yaitu ketika kita mau download tombol bukti penerimaan elektronik atau BPE. Nah, kita mau download nih BPE-nya, tapi tombolnya itu nggak ada, dia nggak muncul. Kan itu kan ada di menu SPT, terus di SPT dilaporkan kan? Yes. Harusnya kan ada dong, tombol SPT, download SPT dan download BPE. Tapi ini yang ada hanya download SPT-nya aja, tapi untuk download BPE-nya dia nggak ada. Kalau yang tadi ada tapi nggak bisa diklik, bisa diklik tapi tidak bereaksi. Tidak bereaksi. Kali ini benar-benar tidak ada. Ini benar-benar tidak ada, ditelan oleh sistem ya. Jadi ini benar-benar sangat. Walaupun sudah di-refresh berkali-kali Mas. Iya, meskipun sudah di-refresh, tetap tidak muncul. Dan itu dia random sih memang. Bisa dibilang Cortex ini sedikit pilih kasih ya. Dia nggak di semua akun seperti itu sebenarnya. Karena saya coba di beberapa klien ada, tapi di beberapa klien lain nggak ada untuk download BPE itu tadi. Jadi memang Cortex ini unik sekali ya. Dia bisa pilih kasih juga ternyata gitu loh. Yes. Bisa pilih-pilih. Nih gue mau error di mana ya hari ini gitu kan. Besok gue error di akun ini gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Dan itu ya untungnya kalau masalah download BP ini nggak terlalu urgent lah istilahnya gitu kan. Jadi bisa download kapan aja gitu. Jadi ya tetap aja, tapi kan masa bisa sih hilang gitu loh, tombol untuk download bisa hilang gitu, kemana gitu kan. Nah mungkin itulah yang bisa kita update terkait Cortex. Dan mungkin satu lagi terakhir ya, yang cukup menarik juga, yaitu ketika kita melihat di menu SPT dilaporkan ya, entah itu SPT unifikasi ataupun SPT PPh 21, itu di sana di beberapa akun badan itu ada SPT zaman sebelum kemerdekaan bahkan. Jadi ada SPT zaman tahun 1900-an loh. 1915, 1920 ada di sana. Ini sangat-sangat luar biasa ya Cortex. Jadi benar-benar belakang ya, canggihnya tuh nggak main-main gitu loh. Dia bisa mengetrack sampai ke zaman kakek-kakek kita gitu loh. Luar biasa ya. Jadi ya ini sangat-sangat luar biasa. Saya juga cukup terkejut ya. Bisa ada loh gitu loh data SPT perusahaan bahkan sebelum perusahaan itu didirikan. Jadi sebenarnya kan klien kita kan kebanyakan baru berdiri tahun 2000-an. Tapi ada data SPT dia dari tahun 1900-an. Itu kan dahsyat dong. Ya kan? Luar biasa itu. Benar-benar luar biasa. Ya, mungkin itulah Bro Leo. Karena kalau kita bahas Cortex, masih belum candu sebenarnya. Candu tapi dan akan kepanjangan gitu kalau nggak ada akhirnya lah istilahnya gitu. Sementara ya kita perlu update-update lagi nanti mungkin untuk bulan depan ya. Ya, semoga Maret sudah jauh lebih baik ya. Semoga ya, semoga tidak ada gebrakan baru lagi. Meskipun kita penasaran juga sebenarnya kalau ada, apalagi gebrakannya gitu kan. Walaupun kita juga bisa mengerti poin Opung Luhut bilang bahwa tidak ada yang sempurna. Iya. Kita ya pasti tetap akan ada gebrakan di Maret sih. Tapi yang diharapkan gebrakannya tidak terlalu bikin panik seperti tadi bisa melihat data konfidensial. Data konfidensial. Iya, betul sekali. Dan semoga gebrakannya juga nggak terlalu banyak lah ya. Tidak sebanyak di bulan ini gitu. So, kalau bisa diberi rating dari 1 sampai 10 untuk bulan Februari dengan pengalaman Cortex, berapa nilainya? Kemarin bulan Januari berapa ya ratingnya? Kita belum sempat ngasih. Oh, belum ya? Iya, karena masih pengenalan kita kasih berapa? Januari. Januari itu kita kasih 5 lah. 5. Februari sedikit menurun 4. Karena bukannya ada kemajuan tapi malah banyak gebrakan. Jadi kita turun sedikit jadi 4 ya ratingnya. Ya masih di atas 1,3 lah angka 4 itu. Iya, betul sekali. Oke, Bung Andreas, terima kasih. Sampai jumpa terima kasih buat teman-teman Indo Pajak yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Di bulan Maret kita akan kembali membicarakan mengenai Cortex. Yap. Thank you Bung Andreas. Thank you.